kita coba untuk mengundang beliau di sela-sela kesibukannya. Mungkin beliau bisa menyisihkan waktu sekitar 20 ataupun 30 menit untuk memberikan wawasan kepada kita semua tentang bagaimana itu korupsi bisa terjadi di Indonesia hingga terkesan telah menjadi budaya di negeri kita yang sama-sama kita cintai ini. Dan kita sama-sama mengharapkan semoga korupsi di negeri kita ini bisa berlalu dengan cepat, tentu dari niat kita bersama untuk memberantas atau menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia ini. Tentu menghilangkan sebuah perilaku koruptif ini tidak gampang untuk dilakukan kalau kita tidak benar-benar serius untuk memberantasnya. Cara memberantas yang paling utama itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Dr. Endang sebagai pembahas utama dalam video kita kali ini. Oke, baiklah para sahabat terindah, sepertinya Pak Dr. Endang Samsul Arifin sebagai partner kita, sebagai tamu kita di channel Terindah pada malam hari ini telah hadir bersama kita. Kita akan mendengarkan paparan dari Pak Dr. Endang sebagai Ketua Forum Silaturahmi Dokter seluruh Indonesia. Dan kita akan membahas tentang topik kita pada malam hari ini, yaitu korupsi menjadi budaya. Oke, Pak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak. Tamu kita pada malam hari ini cukup menggairahkan untuk mendiskusikan tentang korupsi di negeri kita ini. Dan bagaimana upaya-upaya untuk memberantas korupsi dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Nanti ini akan kita mendengarkan ulasan dari Pak Dr. Endang sebagai narasumber utama kita di channel Terindah Suyadi ini. Semoga bermanfaat. Pak Endang, kita ngobrol nyantai-nyantai saja, Pak. Jadi siap. Pak disilakan paparan, nanti mungkin di sela-sela saya akan bertanya, kita berdiskusi saja, Pak. Enjoy. Kita targetkan 30 menit. Tapi kalau seandainya masih panjang tidak apa-apa, kita berpanjang-panjang ria. Ya, baik. Oke, gimana? Silakan Pak Endang. Paparan yang paling utama apa dan bagaimana itu korupsi di negeri kita kok sepertinya sulit betul untuk berangkat dari negeri tercinta ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati sahabat saya Pak Dr. Suyadi, juga para channel YouTube yang sudah terbiasa setia menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Suyadi. Saya sangat merasa mendapatkan kehormatan bisa hadir pada kesempatan malam ini untuk berdiskusi santai dengan Pak Dr. Suyadi. Insya Allah saya berkenan karena memang hal yang paling penting bagi kita adalah kita menebarkan silaturahmi seluas-luasnya. Saya serta Pak Dr. Suyadi di Provinsi Jambi, begitu. Jadi sangat senang dan berbahagia ketika banyak saudara di mana-mana. Itu sebetulnya inti silaturahmi yang saya harapkan, begitu ya. Terkait dengan tema yang malam ini kita bahas, ya, tema yang kita jadikan topik pembahasan tentang budaya korupsi di negara kita, memang ini selalu menjadi tema yang aktual, ya, karena memang saat ini tema ini senantiasa menghiasi pemberitaan di media massa, begitu ya. Bahkan saya melihat selalu aktual, tidak pernah menjadi tema yang usang karena selalu berulang, begitu.
mungkin tahun sebelumnya ramai pemberitaan tentang korupsi, kemudian tetap saja ramai dan terus ramai. Jadi selalu aktual begitu, tidak pernah menjadi tema yang usang karena pemberitaannya seringkali berulang begitu. Nah, saya kira tema persoalan korupsi ini kan sangat luas ya spektrumnya. Jadi perspektif kajiannya bisa sangat luas. Jadi bisa kita melihatnya dari sudut pandang hukum pidana misalnya ya, karena ini kan bagian dari tindak pidana nih korupsi ini. Juga bisa kita lihat dari perspektif yang lain, misalnya perspektif agama misalnya ya. Saya sendiri kan kalau latar belakang keilmuan dari perspektif hukum Islam sebetulnya. Karena saya latar belakang keilmuan sejak S1, S2, S3 itu fokus pada bidang hukum Islam, pada bidang syariah. Nah, ketika saya dulu mempelajari syariah hukum Islam, diantaranya ada yang namanya fikih jinayah. Fikih jinayah itu mempelajari tentang hukum pidana dalam kajian Islam, dalam kajian hukum Islam. Dan diantaranya adalah ada juga terkait pembahasan tentang korupsi ini. Jadi kalau dibahas dari berbagai perspektif ini sangat luas spektrumnya. Nah, kurang lebih sebetulnya kalau kita melihat budaya korupsi ini kan budaya yang sangat melekat ya dalam kehidupan bangsa kita dan memang kalau kita menjadi bangsa yang pesimis seolah-olah ini sulit hilang begitu ya. Dihilangkan ya. Ya, sulit dihilangkan. Meskipun tentu saja ini kan tetap kita harus optimis bahwa kita bisa menghilangkannya. Kenapa ini dikatakan sebagai budaya yang melekat? Karena bangsa kita itu dari mulai pendidikan ketika masih dasar begitu, itu sudah terkadang dari sejak kecil itu kadang terbiasa dengan tradisi-tradisi yang itu sebetulnya adalah cikal bakal korupsi begitu. Iya. Seperti apa dari sejak kecil begitu ya. Ya dimulai dari kehidupan di keluarganya misalnya ya. Orang tuanya sering memberikan contoh-contoh yang itu adalah kebohongan yang itu adalah cikal bakal korupsi begitu ya. Ya ini kan didikan orang tua sebetulnya. Jadi kalau orang tua bertekad untuk mendidik anaknya menjadi orang yang jujur, tentu tidak akan pernah terjadi hal-hal seperti itu. Ya di keluarga misalnya kan di keluarga seringkali kan kita menemukan kejadian-kejadian yang sebenarnya itu adalah didikan kebohongan begitu ya dari orang tua bahkan. Jadi intinya bisa korupsi itu diawali dari keluarga, baik misal orang tua untuk memberitahu kepada anak jangan mengatakan ini padahal sebenarnya ini gitu ya. Jadi anak ngikutin orang tua dari kecil tadi ya. Kalau sementara itu memang sudah terjadi di Indonesia pada anak-anak ketika kecil. Untuk sementara ini kita yang sudah dewasa ini bagaimana Pak kira-kira memberantasnya itu? Karena kalau budaya kita sering membohongin anak-anak, saya kira agak susah juga kita untuk terlalu jujur kepada anak-anak ya. Sementara mungkin anak juga sedikit banyaknya kita ajari juga sedikit untuk berbohong, sehingga mungkin berterusan sampai saat ini. Dan oke lah itu masa daripada pendidikan korupsi untuk anak-anak. Sementara untuk kita yang sudah terlanjur gitu Pak, kira-kira dari perspektif Bapak bagaimana? Ya, sebelum saya jawab yang barusan itu, saya ingin menunjukkan dulu yang tadi ya. Jadi tadi itu setelah di keluarga terdapat kondisi yang negatif seperti tadi, itu kemudian diperparah juga dengan di lingkungan pendidikan. Misalnya pada saat di sekolah ya, itu kan kita sama-sama ketahui ada budaya mencontek yang sebetulnya kan budaya mencontek ini juga menjadi cikal bakal korupsi nantinya. Orang kalau sudah terbiasa mencontek di sekolahnya itu, maka dia seolah-olah akan berada pada lingkungan yang mentolerir perbuatan seperti itu. Ini kan penyimpangan sebetulnya. Nah, sampai akhirnya kemudian ketika dia sudah terbiasa dengan lingkungan seperti itu di keluarga, terbiasa dengan didikan yang mengarahkan untuk berbohong, kemudian di lingkungan pendidikan di sekolah dasar misalnya, sampai sekolah berikutnya SMP, SMA dan seterusnya dengan kebiasaan mencontek, sampai ketika dewasa terbentuklah
karakter pribadi yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang buruk seperti itu begitu. Nah, ini kan bisa dibayangkan ketika dia menjadi pejabat, dia punya kewenangan, dia menjadi seorang pengusaha begitu kan, dia bisa terbentuk mental seperti itu sehingga nanti akhirnya dia melakukan kolusi, bentuk kecurangan dalam usahanya, dalam bisnisnya begitu. Saya Karena kira itu kan sudah dianggap hal yang wajar, Pak ya, bagi dia. Dan kan dari kecil sudah terbiasa gitu, ya. ya, ya betul. Saya kira sebetulnya begini, kalau ketika sudah dewasa itu kan hasil proses yang panjang gitu kan ya. Iya, iya. Artinya memang yang harus diperkuat itu pada mental ketika dia dalam proses apa namanya tuh proses pendewasaan dirinya. Jadi ketika dia masih masih kecil, remaja, itu kan masih mencari jati diri ya. Disitulah kemudian karakternya dibina dengan baik, begitu ya. Disalurkan dengan hal-hal yang positif sehingga tidak ada potensi-potensi yang negatif yang kemudian terbangun dalam jiwa dan karakternya begitu. Itulah sebetulnya menurut saya diantaranya peranan misalnya didikan agama misalnya yang diperkuat ya. Didikan agama ini kan basic nih, ini kan menjadi dinding ya. Saya Iya. kira kalau didikan agamanya kuat, kokoh itu akan bisa menjamin apa namanya orang tersebut dari didikan-didikan yang tidak baik begitu. Kalau didikan agamanya kuat kan itu menjadi bagus begitu. Dan sehingga ketika dewasa pun nanti dia lebih mudah juga untuk disadarkan. Jadi kalau tadi Pak Dr. Suyadi mengatakan bagaimana kalau dia sudah dewasa kan tadi begitu ya. Maka Iya, iya. ketika dia sudah dewasa, kalau dia sebetulnya sudah ada basic agama yang bagus, maka sebetulnya untuk kembali ke jalan yang benar, katakanlah seperti itu ya, itu tidak akan terlalu sulit kalau basicnya memang sudah ada. Tapi kalau basicnya tidak ada sama sekali, maka itu menjadi keropos sehingga ketika sudah dewasa ingin diperbaiki itu ibarat Kita, apa ya? Ibarat ingin membengkokkan besi yang sudah berkarat begitu ya. ya. Jadi Atau jauh istilahnya lebih sulit. seperti ingin menegakkan benangnya basah, Pak ya. Ah, Jadi iya, susah. seperti itu kira-kira. Seperti itu kira-kira. Jadi eh, kepada para pemirsa channel Terindah Swedina, ini ulasan yang sangat berharga bagi kita semua bahwa mulai mendidik anak kita dari keluarga kita untuk mengajarkan hal-hal yang jujur, jangan ajarkan tentang kebohongan mulai dari buayan bahkan sampai dewasa. Kenapa? Meskipun banyak di antara kita dibarengi dengan pendidikan agamanya, justru ketika sudah dewasa, ketika lingkungan keluarga kuat untuk memberi kebohongan-kebohongan kepada anak, pelajaran agama yang kuat pun nanti ketika di ujungnya, ketika mereka sudah dewasa, terkadang itu tak mampu untuk berdiri, untuk menegakkan seperti yang diajarkan oleh agama. Kenapa? Lingkungan lebih kuat mempengaruhi mereka untuk berbohong. Jadi setelah dewasa ini kita berlanjut lagi Pak Dokter ya, Pak Dokter Endang. Ya, siap, Kita siap, dari siap. pendidikan keluarga tadi sudah seperti itu. Nah, sekarang ini kita di generasi kita ini kan belum sudah terlanjur dewasa ini kan. Mungkin kita pun mengalami hal seperti itu pada orang tua kita yang pernah memberi ajaran kita untuk berbohong, kan kita sudah terlanjur. Dan kenapa tuh generasi berikutnya yang kita sering dengar di berita-berita baru tertangkap tangan koruptor, besoknya tertangkap lagi. Kayaknya beritanya itu tidak pernah selesai, ada terus. Kira-kira apa itu? Kalau kita lihat dari sisi agamanya, yang mereka tertangkap itu sepertinya sudah cukup kokoh. Tapi kenapa kok tetap terjadi itu? Gimana menurut pandangan Pak Dr. Endang? Ya, kalau tadi kan saya bicaranya itu dalam kerangka pembangunan karakter ya. Tadi dalam kerangkanya itu, frame-nya pembangunan karakter. Nah, kalau sudah dalam konteks negara, ini kan tentu saja cakupannya terkait sistem. Jadi sistem yang harus diperbaiki di negeri ini harus diperbaiki. Maksud saya adalah terkadang orang yang baik, misalnya orang jujur, tapi dia berada pada sebuah sistem yang memberikan kesempatan untuk berbuat kecurangan, maka dia mungkin tergoda begitu.
Karena kan yang namanya manusia dia memiliki naluri untuk tergoda oleh harta begitu ya. Kecenderungan tergoda oleh uang, oleh hal-hal yang sifatnya materialistik begitu. Orang ingin cepat kaya dan lain sebagainya. Orang jujur sekalipun itu kalau sistemnya menjebak dia untuk katakanlah berbuat sesuatu kecurangan begitu, maka itu mungkin terjadi, itu memancing orang tersebut untuk berbuat penyimpangan termasuk korupsi. Jadi menurut saya hal terpenting pada saat ini adalah perbaikan sistem dan sistem dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara begitu. Jadi sistemnya ini diperkuat, diperkokoh begitu ya, karena kalau sistemnya sudah baik, sudah kokoh, saya kira ketika sangat sulit mencari celahnya begitu ya. Orang yang berniat untuk korupsi pun kalau sistemnya kuat dan kokoh, dia tidak akan mendapat kesempatan begitu. Apalagi yang memang orangnya sudah baik. Jadi sistem memang yang harus diperkuat begitu ya. Jadi kalau tadi saya berbicara soal pembangunan karakter dari sejak kecil, itu kan lebih pada karakter individu begitu ya. Nah, kalau dalam konteks negara untuk mengantisipasi dan memfilter tindakan penyimpangan seperti korupsi ini ya dengan perbaikan sistem. Istilahnya para malaikat itu masuk ke sistem itu menjadi rusak seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, sepertinya malaikat pun masuk ke sistem itu bisa jadi iblis. Kok jadi sistemnya bagaimana itu kok bisa siapapun masuk situ pasti jadi iblis gitu seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu. Artinya Pak Dr. Endang mohon rincikan apa yang sistem yang rusak itu bagaimana, terus bagusnya yang bagaimana gitu. Silakan. Ya, baik. Tentu saja kalau kita berbicara terkait sistem ya, terkait untuk memfilter tindakan korupsi seperti ini kan korupsi itu kan sebetulnya dia paling besar itu pada pihak yang memiliki kewenangan ya, memiliki kekuasaan. Jadi orang yang punya kekuasaan yang lebih itu cenderung dekat dengan korupsi ketika dia tidak memiliki benteng yang kuat. Makanya kan korupsi itu biasa terjadi di kalangan pejabat begitu ya, di kalangan pengusaha. Memang orang-orang yang memang punya kewenangan begitu untuk berbuat sesuatu dan lain sebagainya, memperjualbelikan izin, memperjualbelikan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya. Nah, sehingga di antara sistem yang harus diperbaiki di antaranya adalah sistem rekrutmen kepemimpinan. Jadi sistem rekrutmen kepemimpinan, misalnya ya, kalau di negara kita itu kan lewat pemilu misalnya ya, lewat pemilu baik itu pemilihan legislatif, pemilihan eksekutif ya, dari mulai yang paling tinggi misalnya presiden, pilihan yang saat ini terjadi secara langsung, kemudian masyarakat itu seringkali dihadapkan pada kondisi yang memancing mereka untuk suap menyuap, untuk saling seperti itu. Memang kondisinya seperti itu. Masyarakat kita kan ketika dihadapkan pada pemilihan bupati misalnya, pemilihan gubernur, ketika tim sukses datang kepada masyarakat itu kan seringkali orang bertanya Wani Piro, kan tim sukses datang ke masyarakat tidak membawa apa-apa. Saya kira misalnya bisa kita perbaiki sistem misalnya dengan perbaikan political financing ya. Political financing itu adalah terkait pembiayaan politik ya. Di antaranya adalah di beberapa negara itu sudah dilakukan. Jadi kalau sekarang kan misalnya begini, orang di negara kita itu untuk menjadi pemimpin ya, menjadi calon bupati, wali kota, gubernur, itu kan dia paling banyak itu mengorbankan uang pribadi begitu ya. Dia menjual rumah, menjual tanah, menjual kebun, asetnya dia jual begitu. Sehingga ketika dia investor politik atau mencari investor. Nah, dua-duanya ini kan riskan. Dua-duanya riskan. Kalau dia mengeluarkan dana pribadi untuk pencalonannya, maka setelah dia terpilih, dia berpikir juga bagaimana caranya untuk kembali modal, kan begitu.
Begitu juga ketika dia mendapatkan investor politik, maka dia punya hutang modal, kan begitu. Maka ketika dia berkuasa mencari proyek untuk Proyek-proyek mendapatkan keuntungan untuk membayar hutang-hutang yang telah dia dapatkan dari investor investor politik tadi itu. Nah, di antara perbaikan sistem yang mungkin bisa dilakukan adalah political financing. Artinya yaitu sistem rekrutmen kepemimpinan pencalonan seperti tadi itu dibiayai oleh negara, oleh negara gitu. Jadi Seharusnya, Pak. apa negara memang mengalokasikan di mana standar pembiayaan yang logis dan rasional begitu untuk pencalonan seperti itu. Dan kemudian ketika sudah diatur ya secara jelas dalam regulasi yang ada terkait rekrutmen kepemimpinan itu, maka itu bisa dijalankan. Dan saya kira ini mungkin dilakukan karena di sejumlah negara itu sudah dilakukan. Kira-kira itu Pak, kalau seandainya political financial itu dikembalikan atau dibebankan kepada pemerintah, apakah tidak bakal membahayakan APBN atau gimana gitu Pak? Sementara dari sisi pembiayaan pribadi juga sama-sama riskan juga gitu. Gimana? Ya, begini. Ketika dua-duanya sebetulnya memang ada sisi positif dan negatifnya. Hanya saja perbedaannya begini. Kalau dia dibiarkan di luar sistem, mengeluarkan modal di luar sistem tadi itu pribadi, investor politik dan sebagainya, itu menjadi liar sebetulnya. Itu menjadi liar. Jadi artinya semua proses transaksi keuangan itu seringkali liar. Tapi kalau itu diatur dalam regulasi negara misalnya, maka dia akan menjadi prosesnya itu bisa lebih dipertanggungjawabkan. Dan itu yang pertama. Jadi sebetulnya proses pertanggungjawaban itulah yang paling penting, esensi dari political financing yang melalui sistem negara tadi itu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, tidak liar begitu. Transaksi keuangannya tidak liar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, warga negara itu dia mendapatkan kesempatan yang sama. Dia hanya cukup membawa otak, membawa ide, membawa gagasan. Tidak harus sibuk dengan isi dompetnya begitu ya. Nah, itu yang kedua. Selama ini kan orang untuk menjadi pemimpin dia mungkin orang ini layak jadi pemimpin, dia pintar, dia punya kompetensi, dia punya kapabilitas, dia orang yang jujur, dia orang yang baik, cocok jadi pemimpin, dicintai masyarakat. Tapi karena dia tidak punya modal, sehingga dia tidak bisa menjadi pemimpin. Kan itu persoalannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sebetulnya negara itu mampu, Pak. Mampu untuk membiayai semua proses ini, hanya saja tinggal diatur alokasinya secara wajar, dan ini mungkin dilakukan. Kenapa? Karena mencontoh beberapa negara di luar juga ada juga yang melaksanakan seperti itu, dan itu mungkin dilakukan. Hanya saja memang kan seolah-olah terbayang itu sulit untuk dilakukan karena keuangannya bermasalah, kan begitu persoalannya. Bermasalah artinya korupsi. Saya belum pernah coba di negara kita ini kan keuangannya terlalu banyak penyimpangan di mana-mana begitu ya, sampai hutang pun sangat terus membesar begitu, sehingga kita menjadi pesimis kalau berbicara seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi begini Pak, dengan political financing kita seolah-olah pesimis bahwa itu seolah-olah mustahil terjadi gitu. Ya kita begini Pak, yang mengenai pembiayaan yang dibiayain oleh APBN, ketika para politikus ini dibiayain oleh pemerintah. Jadi kita berandai-andai dulu ke depan Pak. Oke, dibiayain oleh pemerintah, tapi ketika dia menghadapi masyarakat, terus masyarakatnya tetap meminta sesuatu kepada sang kandidat ini, bagaimana kita menyikapi? Karena kan sudah menjadi kultur gitu Pak, sudah menjadi budaya. Oke, dibiayain oleh pemerintah, dibiayain oleh negara untuk kita berpolitik. Ketika kita mencalonkan diri, rakyat di bawah ini kalau kulturnya tetap seperti ini, saya yakin rakyat di bawah tetap meminta sesuatu karena sudah terbiasa itu. Bagaimana cara menghilangkannya menurut Pak Dr. Endang? Ya. Baik.
Jadi saya kira yang saya sebut dengan perbaikan sistem itu perbaikan sistem secara komprehensif ya. Jadi dari hulu sampai ke hilir, bukan hanya satu aspek. Ini kan cara aspek modal politik kan begitu ya. Kita berbicara itu. Nah, adapun nanti misalnya aplik di lapangan, tentu saja ini kan butuhkan pengawasan. Jadi nanti dibutuhkan regulasi misalnya terkait punishment, sanksi ketika ada penyimpangan di lapangan. Misalnya ketika terjadi transaksi di luar sistem yang diatur oleh regulasi yang ada, misalnya oleh terjadi transaksi tadi suap menyuap, baik itu dilakukan oleh pihak calon ataupun oleh masyarakat, maka kedua belah pihak itu bisa dikenai sanksi misalnya. Bisa dikenai sanksi. Nah, ini kan bisa saja dilaksanakan kalau memang sistemnya diperbaiki. Jadi ketika sistemnya diperbaiki, itu diantaranya dilaksanakan seperti itu. Jadi ketika terjadi penyimpangan, suap menyuap, transaksi misalkan dari calon dengan masyarakat misalnya, itu kedua belah pihak bisa dikenakan sanksi. Begitu. Oh, iya. Dan ini kan sistemnya bisa dilaksanakan kalau memang kita sama-sama berniat melaksanakannya begitu. Ya, kalau kita punya political will yang bagus dan juga pemerintah juga punya political yang bagus untuk memperbaiki demokrasi di negeri ini, saya kira korupsi memang bisa terentaskan atau hilang dari bumi persada kita ini, Pak ya. Cuman yang tadi memang kita memerlukan suatu usaha yang sangat luar biasa. Pertama, mungkin kita rubah sistemnya dengan political finansialnya kita kembalikan ke pemerintah dan juga menerapkan sistem yang benar-benar terkontrol atau terawasi dari atas sehingga ke akar rumput. Ketika kandidat memberikan sesuatu kepada rakyat ataupun rakyat yang meminta kepada kandidat, tetap harus dijatuhi atau dikenakan punishment yang benar-benar berlaku. Dengan harapan sistem akan terjadi seperti itu, negeri kita mungkin akan membaik. Nah, coba kira-kira nih Bapak, berapa lama waktu kita untuk bisa menerapkan itu? Sementara kita kan ini masih angan-angan kita ini luar biasa nih Pak, cukup bagus kalau memang ini bisa diterapkan. Sementara kan belum. Kalau seandainya itu bisa terrealisasi 2024 besok mulai pemilu pertama, kira-kira berapa butuh waktu kita bisa sampai bersih kita? Kita sedikit menghayal saja lah. Begini. Pertama tadi saya lanjutkan dulu yang tadi. Jadi begini, sebetulnya kalau istilahnya yang lebih tepat itu bukan dibiayai oleh pemerintah, tapi dibiayai oleh negara, gitu ya kan. Negara dengan pemerintah, itu kan tentu sama kan begitu ya. Jadi dua entitas berbeda ya. Dua entitas yang berbeda lah begitu. Jadi dibiayai oleh negara begitu. Karena kalau istilahnya menggunakan dibiayai oleh pemerintah, nanti mempertanyakan independensinya kan begitu ya. Nah, karena pemerintah kadang juga punya kepentingan kan begitu. Pemerintah juga punya kepentingan kan terkadang kan begitu persoalan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dipahami lagi bahwa ini kan yang saya sebut political financing ini hanya salah satu opsi begitu ya, masih banyak opsi-opsi lain untuk perbaikan sistem itu. Tadi kan bukan hanya itu satu-satunya political financing. Jadi misalnya misalnya diperbaiki dalam aspek-aspek lain itu mungkin dilakukan begitu ya. Mungkin kalau kita diskusikan malam ini itu terlalu panjang kan, terlalu luas diskusinya. Harus dapat kesempatan yang lebih leluasa begitu. Itu tadi political financing itu hanya salah satu contoh, salah satu opsi yang mungkin kita lakukan untuk perbaikan sistem. Nah, adapun tadi menanyakan waktunya itu kapan, saya kira memang ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya, karena kan harus dirumuskan terlebih dahulu regulasi yang tepat begitu. Dari sejak regulasi undang-undang misalnya ya, undang-undang pembiayaan seperti itu kan butuh proses yang panjang. Jadi kalau berbicara 2024 memang itu terlalu dini ya, karena karena memang itu waktunya sudah cukup singkat. Kalau sekarang 2021 3 tahun, karena kan mulai tahun 2002 itu sudah dimulai.
KPU itu tahun 2002 itu sudah memulai proses tahapan pemilu untuk 2024 gitu. Hmm. Yang saya Iya, dengar iya, iya. beritanya seperti itu. Jadi ini sudah apa namanya? Sudah waktunya sudah dekat. Tapi maksud Sudah dekat. saya sampaikan tadi itu dalam gagasan jangka panjang ke depan. Jangka panjang, ya, ya. Ya artinya Gagasan jangka panjang ke depan. ya, yang kita bicarakan pada malam hari ini memang itu mengenai gagasan-gagasan jangka panjang kita. Kalau bisa turut serta memperbaiki negeri, walaupun melalui channel Terindah Suyadinat, subscribernya baru sekitar 2.490-an Pak Ketua. Jadi mudah-mudahan dengan ada konten dengan Pak Ketua Porsiladi ini bisa mencapai 3.000 subscriber nanti ke depannya insya Allah. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini kita bisa minimal ikut memperbaiki negeri, bagaimana meminimalkan atau mengurangi korupsi di negeri kita yang seperti Pak Ketua tadi bilang, kita mulai dari perbaikan karakter dari keluarga, kemudian jangka panjang ya kemungkinan bisa terjadi lewat perbaikan sistem oleh pemerintah kita atau negara kita yang tentu melalui peraturan-peraturan yang akan terjadi. Dan saya kira sudah hampir 40 menit Pak Ketua, masih ada mau tambah kesimpulan dan lain sebagainya Pak Ketua? Ya, terakhir saja dari saya. Jadi itu yang saya sampaikan dari awal sampai akhir sebetulnya itu kan masih membutuhkan kajian lebih lanjut ya. Artinya itu kan baru obrolan singkat dan sederhana di antara kita berdua begitu. Jadi ini bukan forum seminar yang bukan diskusi ilmiah juga. Jadi ini kita diskusi santai kan gitu. Jadi maksud saya ya diskusi santai. Jadi artinya maksud saya apa yang kita bahas dari awal sampai akhir itu masih membutuhkan kajian lebih lanjut begitu ya. Apa yang saya sampaikan itu tentu belum sempurna, masih banyak yang harus didiskusikan. Itu hanya gagasan-gagasan awal, gagasan-gagasan besar yang saya sampaikan, dan itu kedepannya harus dibahas lebih lanjut, didiskusikan lebih lanjut. Mungkin ada nanti penjelasan yang lebih ilmiah dari rekan-rekan lainnya terkait apa yang telah tadi kita sampaikan. Jadi itu semua hanya gagasan awal ya. Dan itu menjadi pemicu trigger untuk diskusi-diskusi lebih lanjut. Saya kira seperti itu saja dari saya. Oke, terima kasih Pak Andang. Mudah-mudahan nanti para pemirsa yang nonton silakan tinggalkan like, terutama komennya tuh. Komen dari apa yang kita bahas pada video kali ini, bagaimana komen-komen daripada para pemirsa channel Terindah mengenai saran yang dianjurkan oleh Pak Dr. Endang ini, walaupun masih pembicaraan santai untuk mengisi channel Terindah Suyadinat ini, dan semoga percakapan kita santai yang santai pada malam hari ini bisa memberikan manfaat. Dan terima kasih kepada Pak Ketua Porsiladi Forum Silaturahmi Dokter Indonesia, dokter seluruh Indonesia Pak Dr. Endang. Semoga kita semua bisa memberikan manfaat untuk perbaikan negeri ini. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Endang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu publikasinya ya. Malam ini akan saya kerjakan, Pak. Siap. Terima kasih.